Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, ayyuhan nasu alaikum minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamillu hatta tamillu wa inna habbal a'mali ilallahi ma duwima alaihi wa in qalla. Au kama qala alaihi salatu wassalam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza sita salah. Rahibati fillah, assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian ahad pagi rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke pangkuan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya pagi hari ini kita akan mengkaji beberapa dalil berkaitan dengan amal yang istiqomah meskipun kecil. Rasulullah SAW bersabda, Haddatsana Ibnu Numair, Haddatsana Abi, Haddatsana Sa'ad bin Sa'id, Akhbaranil Qasim bin Muhammad, an Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Wa in qala wa kanat Aisyatu idza amilatil amala lazimathu. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Sa'ad bin Sa'id, telah mengkabarkan kepadaku Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Al-Qasim bin Muhammad berkata, Aisyah bila ia mengerjakan suatu amalan, maka ia menekuninya. Menekuninya itu mengerjakannya secara terus-menerus. Maka di sini dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, Ya ayuhan nasu alaikum minal a'mali ma tutiqun. Wahai manusia, ya, lakukanlah amalan itu sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innallaha la yamillu hatta tamillu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa bosan dengan ibadah kalian sampai kalian bosan dengan ibadah. Bapak Ibu, di awal hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ayuhan nas, wahai manusia, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Ya, beramalah sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya bahwa kemampuan kita dalam beramal itu tidak sama. Makanya Imam Malik bin Anas itu menjelaskan, Innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzak. Sesungguhnya Allah SWT membagi amal para hamba itu seperti Allah membagi rezeki kepada para hamba. Ada orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah sedikit, ada yang diberi rezeki banyak.
Ada yang diberikan rezeki sehari habis, besok bekerja lagi. Ada yang diberi seminggu habis, seminggu lagi bekerja. Ada yang diberi gaji atau rezeki itu setiap bulan. Sehingga kita kenal tanggal muda, tanggal tua. Karena rezekinya jatahnya 1 bulan. Yang diberi rezeki tahunan. Nah, mungkin dia bekerja hanya sebulan, 2 bulan. Bar niku leren, enten namung absen ten warung. Nah, wes nyambut gawe sesasi, rong sasi. Mengke prei yen nggo nang warung. Nek mboten ten warung mancing. Lah rezekine samonten niku. Nah, begitu juga Allah SWT memberi rezeki amal. Masing-masing kita itu sudah diukur oleh Allah Ta'ala rezeki amalnya. Maka Imam Malik menyebutkan Inna Allah Ta'ala qasamal a'mala kama qasamal arzak. Farubba rajulin futihalahu fis salati walam yuftahlahu fis syaum. Maka ada orang-orang yang diberi pintu rezeki amal salat, tapi tidak diberi rezeki amal puasa. Jadi kalau urusan sholat niku wah rajin mboten maido. Nggih. Dereng adzan men pun teko masjid. Wah, Mbah Kakung jenengan iki dereng adzan pun dugi mriki. Tapi nek dereng rezekine mbok yo diadani sedina ping 5 mboten teko-teko. Nganti muadzine anyel jam 2 bengi adzan. Oh, bareng jam 2 bengi adzan do teko kabeh. Muni-muni gara-gara kita diadani ping gangsal mboten do rawuh kan mboten. Walam yuftah lahu fis shaum. Dia tidak diberi rezeki oleh Allah Taala dalam urusan puasa. Nek didhawuhi ken poso niku alah pun kula nek kon poso niku pun seleh. Kula niku anggere jam 09.00 niku pun senep. Mengke terus klemun-klemun terus malah dadi celukan. Nek kon poso kula mboten. Berarti memang bukan rezekinya, bukan amal spesialnya tidak di situ. Gitu. Wa akharu futikhalahu fis shadaqati. Ada di antara hamba Allah yang dibuka pintu rezekinya dalam urusan sedekah. Jadi ketika dia diberi peluang untuk bersedekah, tidak berpikir panjang, gitu. Jadi umpami ada seruan untuk bersedekah niku pun mboten mikir engko piye, langsung. Karena orang-orang yang bersegera dalam beramal itu mendapatkan nilai pahala lebih besar daripada orang yang tidak bersegera dalam beramal. Jenengan diubengi kotak kalau mboten mikir langsung dirogohke kantong. Nyoh, niku beda kali engko sik neng kono wae nglebokke neng kono kali dipikir-pikir beda. Betul Pak? Nggih no. Sebagaimana para ulama mengatakan bagaimana hukum bagaimana puasa Syawal itu dilakukan, maka para ulama mengatakan puasa sunnah Syawal itu paling utama dilakukan adalah di tanggal 2. Jadi ini namung sedina tok tanggal 1 Syawal, bar niku tanggal kalih langsung gas. Wah, niku lebih utama. Mboten kaya awake dhewe diundar-undur nuruti halal bihalal. Bareng tanggal 28, iki wis tanggal 28, aku gong kober nyawali. Lah ndek iki yo neng ndi? Diundar-undur ae. Kenapa melaksanakan puasa Syawal di tanggal 2, di tanggal 3 lebih utama? Karena dia termasuk orang-orang yang bersegera dalam beramal kebaikan. Sebagaimana ketika orang mendengar azan langsung berangkat dengan mendengar azan ngenteni komat. Beda ganjarane napa meleh ganjarane sing luwih gedhe ya dereng diadani pun dugi masjid. Wes. Niku langkung ageng meleh.
bandingke nggur masbuk ae lho. Kaduan kan ngoten. Wa akharu wa akharu futiha lahu fis shadaqati wa lam yuftah lahu fis shaum. Wa akharu futiha lahu fil jihad wa nasrul ilmi min afdhalil a'mal. Dan begitu. Jadi mari kita mulai mengidentifikasi kira-kira rezekine awake dhewe niki ten pundi, petingane napa ngoten lho Mas. Karena tidak mungkin orang ini akan beramal semuanya, dia akan maju semuanya, yo posone, yo dikire, nggih napa niku, sedekahe, nggih salate, nggih napa-napane katene. Wong nek dereng rezekine niku dikon dikiran nembe 5 menit tunggu gringgingen nek yo ngantuk lho. Maca Quran niku nek mboten rezekine yo bola-bali yo angop ae, rek Qurane ketelisut. Lah. Angger bar magrib kok nggur sambat, Quranku ning endi lho, ndek wingi dienggo ning endi lho. Angger wayahe poso, iki dinane Senin no. Lah. Enten mboten Pak sing ngoten Pak? Rawuh Pak, rawuh. Monggo pinanang ajeng mriki Pak. Lah, niki sekelas seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud saja. Umume niku Senin Kemis nek ketemu iring-iring sing dikalahke Senin Kemis Senin Kemis ki anu iki sunah kaya ya wis iring-iring sik posone prei halal bihalal ajeng nyawal wis nyawale keri halal bihalal dijuokke wis halal bihalal sik iki nyawale sok ben. Nah, kan ngoten. Nah, sekarang kita lihat, kenapa kita diperintahkan beramal dengan ajeg? Kenapa? Apa keuntungan kita? Badine nopo? Nek amal itu diajeki, istiqomahi. Yang pertama, amal yang kontinu, walaupun sedikit, akan bisa mengungguli amal yang tidak rutin meskipun jumlahnya banyak. Sholat tahajud 11 rakaat tapi ditindake seminggu pisan gitu, atau sebulan sekali kali sholat tahajud yang hanya 2 rakaat 1 witir tapi ditindake setiap hari, berarti lebih utama yang 2 rakaat 1 witir ning bendino tinimbang sholat tahajudnya namung sesasi pisan 11 rakaat ning sesasi pisan kan ngoten nggih. Karena di situ ada nilai perjuangan. Setiap saat kita berjuang untuk mewujudkan amal soleh. Baik, kita lihat yang kedua. Perlu diketahui bahwa apabila seseorang meninggalkan amal soleh yang biasa dia rutinkan karena alasan sakit, sudah tidak mampu lagi melakukannya dalam keadaan safar atau udzur syar'i, maka ia tetap memperoleh ganjarannya. Dados amal ibadah niku kalau dia sudah dilazimi, kok dalam satu kesempatan dia berhalangan tidak bisa mewujudkan amal itu, dia tetap mendapat pahala meskipun dia tidak mengerjakan. Contohnya ini, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman shahihan. Jika seorang hamba sakit atau sedang safar, safar itu bepergian jauh yang berlaku hukum safar, seperti menjamak sholat, mengqashar sholat, gitu, akan dicatat baginya orang yang mengerjakannya meski dia tidak mengerjakan. Contohnya ibu-ibu, haid nifas, haidnya 10 hari, biasanya sholat jamaah, biasanya sholat, kok niku prei, mboten sholat, sinaoso mboten sholat selama 7 hari, karena haid, maka tetap mendapat pahala sholat. Sinaoso nifas,
ya bisa mengerjakan sholat, maka dia tetap mendapat pahala seperti itu. Sebagaimana peristiwa Fathu Mekah, ketika Rasulullah SAW menghimpun kekuatan di Madinah, kemudian balik merebut kota Mekah pada tahun ke-10 Hijriah, ada sebagian riwayat menyebutkan ke-8, maka ketika sampai di Mekah, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, Inna bil madinati larijalan. Ya, sesungguhnya, wahai para sahabatku, kalian sekarang sudah sampai di Mekah dengan perjalanan dari Madinah dalam rangka untuk merebut kembali kota Mekah. Sesungguhnya ada di antara saudara-saudara kalian yang hari ini masih tinggal di Madinah. Mereka punya keinginan kuat untuk bergabung dengan kita dalam peristiwa Fathu Mekah ini. Tetapi meskipun mereka berada di Madinah, mereka mendapat pahala sama dengan kalian yang hari ini berada di Mekah. Kenapa? Karena mereka terhalang oleh udzur yang tidak bisa mereka hindari. Oke, niki dalil yang berikutnya. Innama dunya li arba'ati nafarin. Abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi afdalil manazil. Mungkin di makalah tidak ada, karena kalau saya tulis di makalah semua mboten nyanda. Wa abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan fahuwa shadiqun niyati yaqulu lau anna li malan la amiltu bi amali fulanin fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawaun wa abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi ahbatil manazil wa abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman fahuwa yaqulu law anna li malan la alimtu fihi bi amali fulanin fahuwa biniyati wa wizruhuma sawaun. Sesungguhnya dunia ini hanya diberikan kepada 4 orang. Nah ini awake dhewe dipetani kira-kira awake dhewe niki klebu sing pundi ngoten. Kelompok pertama, ada hamba yang Allah berikan ilmu dan harta, pinter tur sugih. Kemudian dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah, dalam hartanya dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah. Ia menyambung silaturahmi, ia menyadari bahwa dalam harta itu ada haknya Allah. Jadi orang ini punya ilmu, punya harta, dia gunakan ilmunya dan hartanya untuk taat kepada Allah. Inilah kedudukan yang paling baik. Yo sugih, yo pinter, tinggi ibadah. Yang kedua, ada hamba Allah yang Allah berikan ilmu, tapi tidak diberi harta. Dengan ilmunya, dia niat jujur berkata, seandainya aku memiliki harta seperti si fulan, pasti aku akan mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh si fulan. Jadi niatnya, ngono kula sugih kaya bapak ini, wah kula niku mboten namung niku. Gamane ngoten niku. Niatnya kuat. Maka dengan niat itu pahala keduanya sama. Mila kaidah usul fikih mengatakan an-niyatu ablaghu minal amali. Ini kaidah usul fikih. Niat itu jauh lebih penting daripada amal. Ada orang yang punya niat amal soleh, belum sempat mengerjakan amal itu, dia sudah dapat pahala. Mun niat ning dereng kok bernindakke ganjaran. Napa melih pun ditindakke ikhlas, ganjarane tambah. Tapi ada orang yang sudah niat
Dia mengerjakan amal itu, tapi niate kleru, mboten entuk ganjaran. Ganjarannya hilang. Gitu. Masih ingat kisah 3 orang pertama yang dilemparkan neraka? Yang pertama, seorang mujahid berperang di jalan Allah. Ya. Yang kedua, seorang mualim, orang yang mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, orang yang suka bersedekah. Ketiganya ini dilemparkan neraka pertama kali karena salah niat, rusak niat. Nih, kelompok ketiga, hamba yang ketiga. Allah berikan harta, tapi tidak diberi ilmu. Suge, nih mboten mudeng. Tarang ibadah pripun, mboten tahu pengajian. Mboten ngertos ilmu nih. Lalu karena dia tidak tahu ilmu, hartanya dia gunakan untuk bermaksiat. Dino-dino nggur tumindak dosa. Mboten mudeng. Gitu. Lalu ia menggunakan hartanya semenang-menang tanpa ilmu. Hartanya tidak membuat dia bertakwa kepada Allah. Tidak menyambung silaturahmi. Tidak mengetahui bahwa dalam harta itu ada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah kedudukan yang paling jelek. Gitu. Ngerti ini pokoknya ini bondo gue senang-senang. Dan ngalam dunia senang-senang terus. Wis mboten ngerti ibadah. Yang keempat, ini kedudukan paling jelek ya. Yang keempat, hamba yang tidak Allah berikan harta, juga tidak diberi ilmu, pun melarat nih ya bodoh. Tapi niki mau sing ditonton sing nomor 3 wau, nggono aku sugih no ya seneng-seneng kaya kae. Maka yang keempat ini pikantuk dosa padha, niki tudone padha. Mila yang kedua ini jadi keuntungan kita ketika kita beramal istiqomah, kemudian dalam satu kesempatan kok ada udzur, maka kita tetap mendapat pahala meskipun kita tidak mengerjakan. Nomor 3, keuntungan nomor 3. Min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan keburukan adalah keburukan selanjutnya. Di antara balasan kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang beramal ibadah, orang yang beramal soleh adalah keinginan orang itu untuk beramal soleh yang lain. Dan di antara hukuman yang Allah berikan kepada para pelaku dosa adalah dia ingin berbuat dosa yang lain. Ini salah satu kaidahnya. Oke. Baik. Saya lanjutkan. Sekarang kita lihat. Kenapa orang begitu mudah meninggalkan amal sunnah? Ya, kenapa? Kalau yang wajib, kalau yakin pun sami mboten mungkin ditinggal. Mergo nek wajib niku ditindakake untuk ganjaran, mboten ditindakake dosa kan wonten mboten sah dibahas. Lah yang kita perlu bahas adalah amalan-amalan yang sunnah. Kenapa? Ketika seseorang sudah menetapi suatu amalan, kok dia tidak istiqomah? Mami, pokoknya target kula niku sedina sak juz. Kalau sak juz itu saya buat habis maghrib sekian lembar, habis isya sekian lembar. Oh nggih, pokoknya kula tahajud istiqomah. Kok kadang-kadang ketika kita mencoba untuk melazimi, kemudian berbenturan dengan urusan dunia, kadang-kadang seseorang itu kemudian mudah meninggalkan amalan tadi. Nggih, contohnya mau jane wis jadwale poso Daud, poso Daud delalah ketemu niki, ketemu niki, wah, mundur terus nganti sesasi niku mboten kober poso sunah, goro-goro nuruti acara. Nah, kenapa? Yang pertama, bisa jadi karena lemah iman. Wah, rek mboten poso Pakde. Imanku lagi tipis sih. Nah,
Lah iman tipis rek ndepen nggih pun tipis iki sing tipis nah piye? Lah niku iman tipis rek suwe men. Kan ngoten. Berarti karena memang ada keimanan. Keimanan itu naik, keimanan itu juga kadang-kadang turun. Al imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Ucapan hati namanya keyakinan, ya. Ucapan lesan, ucapan kalimah thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, syahadat, ucapan lesan. Amal hati itu pekerjaan hati, contohnya niat, sabar, tawakal, takut kepada Allah, berharap kepada surganya. Amal hati, tawakal gitu. Ada amal anggota badan, amal yang dikerjakan oleh seluruh anggota badan, seperti sholat. Sholat itu bagian dari amal jawareh. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, innar rajula la yusolli sitina sanah mayak balullahu min sholatihi syai'un. Ada orang yang sholat 60 tahun, tapi sholatnya selama 60 tahun itu tidak satu pun sholatnya diterima oleh Allah. Berarti sholat swidak tahun belas, mboten sitok ditompo. Kan yo medeni. Maka sahabat bertanya, lima ya Rasulullah, kenging nopo direwangi sholat swidak tahun mboten ditompo. Maka Rasulullah mengatakan, la'allahu yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Wa yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Bisa jadi karena dia sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, atau sempurna sujudnya, tidak sempurna rukuknya. Maksudnya bagaimana? Sempurna rukuk niki apa niki tugasnya di nyepeng dengkul. Rukuk niku ukurane lurus, napa? Gegere niki lurus. Lurus seperti meja. Maka dalam hadis sebutkan ukuran punggung itu bisa ditaruh air minum tidak tumpah. Mengke kundur dicoba. Latihan, gitu. Goleke gelas teh panas. Malah melocot. Aku ayo ditekeni ten geger. Ayo kalih putrane. Sebenarnya mau rong rukuke lah. Lah nek tangan niki apa niki sing dicepeng dhuwur dengkul mengke kendangaan. Nek ngisor dengkul mengke kendingkluken. Pas niku pun diukur. Jadi jenengan nek rukuk ampun nyepeng liyane, nyepeng dengkul mawon. Nah, gitu. Tak rukuk berhenti. Tumak ninah ampun kemrungsung. Nah, niku rukuk tumak ninah bisa membaca 1 kali bacaan. 2, sujud. Sujud itu di atas 7 anggota. Batuk kalih irung, epek-epek, dengkul kalih napa driji kaki ya. Niki ditekuk ewadene panjenengan ten sabin mawon drijine kaku ya. Jenenge ya ten sabin niku sikile methek-methek umpama nggih. Nah, dipancatke lara nggih mboten sak mampune ngoten. Lah niku ada orang-orang yang saking cepatnya sholat, rukuk mendereng mangklung pun tangi. Sujud dereng nyenggol apa sajadah empun tangi. Lah niki sing mboten entuk. Makanya sholatnya tidak diterima karena tidak ada unsur tumak ninah. Nggih. Terus lah niki. Kenapa orang mudah meninggalkan amal yang sudah diistiqomahi aja kok mudah? Delo-delo nggur prayae. Nah, bisa jadi karena tidak tahu pahala. Oh, godene ganjaran mboten ngerti kok. Kan? Kan kita ini sudah dikasih iming-iming pahala. Salah satu di antara cara Allah memberikan motivasi kepada kita dalam kita beramal ibadah adalah
Allah berikan kepada kita ya, motivasi ya, pahala yang berlipat supaya kita ini bersemangat. Oh, dimingi-mingi ganjaran kadang mboten makan tok. Pripun? Kurang nopo? Salat sunah sadurunge subuh niku ganjarane slamatan. Mboten budal. Barang bareng ketok. Wah, barang hadiah ketok itu Pak, jedul. Oke, ketok. Lah saniki kita tingali. Yang pertama, coba kita lihat ini kisah yang sangat familiar. Bapak Ibu, kula yakin pun nate mireng. Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi faqala li sal faqultu as'aluka murafiqataka fil jannah qala awa ghaira dzalika qultu huwa dzaka qala fa inni ala nafsika bikasratis sujud. Aku pernah bermalam bersama Nabi, aku mendatangi beliau dan membawa air wudhu dan memenuhi hajat beliau. Lantas beliau bersabda, mintalah. Aku berkata, aku meminta kepadamu supaya dapat dekat denganmu di surga. Ini ucapan dari seorang Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami ingkang diparingi kesempatan dumateng Kanjeng Nabi nyuwun opahe nopo. Maka Rasul mengatakan, inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau kamu pengen masuk surga, surga yang tinggi, yang dekat dengan surganya Rasulullah, mboten namung sing penting swarga, mboten marem kula, pokoke swarga ya sing dhuwur dhewe, tengah, cedhak Kanjeng Nabi. Oh iya, Kanjeng Nabi paring rumus. Carane pripun? Fa'a inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau kamu pengen naik munggah ten swarga, swarga dhuwur dhewe, cedhak Kanjeng Nabi, perbanyak sujud. Artinya memperbanyak sholat sunnah. Mergo sholat wajib boten saged ditambahi, cukup 17 rakaat mawon. Yang bisa diperbanyak adalah dengan sholat sunnah. Sholat sunnah ada yang sifatnya sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak terikat oleh tempat dan waktu, kecuali waktu terlarang dan tempat yang terlarang. Jenengan badhe sholat 2 rakaat dimanapun boleh. Napa? Sholat sunnah mutlak. Ajeng ten Sabin, ajeng ngopok galeng, tak sholat sunnah sik. Sholat sunnah ning galengan, mboten napa-napa. Entuk mawon. Paling-paling yo dilori tanggane. Sholat ning kono di masjid po tutup. Sholat sunnah padake wong ora tau ngaji ae. Kan ngoten. Boleh, tidak terikat oleh tempat, tidak terikat oleh waktu, selama bukan waktu terlarang, selama bukan tempat yang terlarang. Yang kedua, ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, qobliyah dan ba'diyah. Sholat qobliyah itu sholat yang dikerjakan sebelum sholat wajib, tapi sudah masuk waktu sholat. Namanya qobliyah duhur, berarti sehabis adzan duhur. Nek dereng duhur niku jenenge mboten qobliyah. Waktu nerung mlebu qobliyah. Lah mengke umpami panjenengan badhe salat sunnah sebelum masuk waktu sholat duhur, bisa sholat sunnah tahiyatul masjid, bisa sholat sunnah mutlak, bisa sholat sunnah ba'dal wudhu, kata. Tapi kalau qobliyah itu syaratnya sudah masuk waktu sholat. Atau sholat sunnah ba'diyah. Para ulama menyebutkan dalam kitab apa itu fikih, sahih fikih sunnah, ya, sahih fikih sunnah. Di kitab sahih fikih sunnah ada, di kitab fikih sunnah karangan Sayyid Sabiq ada, di kitab Sholatul Mukmin karangan Dr. Said Wahab Al-Qahtani juga ada penjelasannya. Saking pentingnya sholat sunnah boleh dikodok. Oh, wah, nek mau aku qobliyah urung iki kecepetan komate wis tak kodok habis sholat. Boleh nggak? Boleh.
Rasulullah pernah mengkodok sholat qobliyah zuhur dikerjakan setelah zuhur. Mengkodok sholat sunnah qobliyah subuh dikerjakan setelah subuh. Boleh, boleh. Seorang laki-laki habis sholat subuh, sholat lagi, kemudian dia bertanya, Rasulullah bertanya, panjenengan sholat apa Pak? Anu ya Rasulullah, dia mau lajeng sholat qobliyah subuh. Belah pun komat, dan ini kalau ganti pada subuh. Rasulullah tersenyum tanda boleh. Sholat tahajud barang ngoten. Maka para ulama menyebut sebagian mereka mengkiaskan, maka sholat tahajud kalau sudah dikerjakan rutin, kok delalah saking capeknya, delalah wungu-wungu pas adzan subuh, wah aku ndek bengi sholat tahajudku ya merucut tak ijoli pas duha. Boleh nggak? Boleh. Ning pesen kula ampun kerep-kerep. Bola-bali nggo dikodho ae. Lah gitu. Saking pentingnya sholat sunnah. Nah, supaya kita bisa bersemangat sholat sunnah, carane pripun, Pak? Bapak Ibu, carane sholat wajib ten masjid, ampun ten dalem. Sholat gangsal wekdal niku ditindakke ten masjid. Sholat ten dalem niku walah patah kekurangane. Pun. Nah niki nggih, panjenengan sholat ten dalem kalih sholat ten masjid setunggal. Sholat ten dalem niku rata-rata sing diwaca surate cendak-cendak. Leres mboten? Lah pol ya ina atau ina kulhu. Arek pikiran arek dodo. Boten wis to. Satu, dua. Salat ten dalem niku mesti agemane ya sak-sake. Mboten rek pikiran lan baju koko rek anggo kopiah lah mboten. Nggih, kebanyakan niku matur kebanyakan. Wadine jenengan mboten nggih, berarti sae mawon. Tapi kalau kita ke masjid tetap beda. Tapi nek salate ten masjid napa? Salate gangsal wekdal ten masjid, oh masa tetep dandan apa? Wah, nek masjid kupluke pundi, baju kokone pundi, patut to baju koko rada amoh ndang digolekke. Kan ngoten. Nek ten masjid kepepet-pepet to. Mboten kulino salat sunah, ya tetep pekewo karo kancane. Mosok ya aku sajeke ora tau salat sunah to ya kancane salat sunah kok aku ora salat sunah. Mboten napa-napa. Sekali waktu itu terpaksa, suwe-suwe dadi kulino. Tapi nek salat ten dalem, alah wong salat wajib men surate cendak-cendak pikiran bakdiyah. Ah, mboten ya kan ngoten. Mila Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita salat 5 waktu itu ditindakke ten masjid. Barang ten masjid niku ya Allah, iman itu butuh suasana. Iman itu butuh suasana. Karena apa? Karena amal ibadah yang kita kerjakan rutin itu dalam batas tertentu akan menimbulkan kebosanan. Bibar salat maghrib panjenengan kondur, ngaos, maca Quran, entuk sak lembar, sak klebet rampung, leren sedelo adzan. Niku nek ditindakke terus, suwe-suwe ya anu, iki anu ya ini wis adzan to, lagi ngaji sak klebet rong genep wis adzan. Lho. Kadang-kadang ngoten niku maka kejenuhan itu diobati dengan mencari suasana. Oh iya, aku tak kala-kala salat isya po subuh jamaah ning Al-Falah. Wah, nembe mlebet ten pintu gerbang niku makseles ya Allah, sing tindak rene ya akeh yo ngene. Wah, niku wis bedanan. Gitu. Kemis pagi, kemis sore. Ajeng tindak maghrib niki mriku mirsani piantun kathah ten ngajengan nggen parkiran niku enten ngarepe soto teh panas. Lho, niku do napa to? Ajeng buka. Ya Allah, aku iki sajeke ora tau poso. Sesuk aku tak poso. Lho. Kan ngoten. Wong buka jenengan mboten poso nggih entuk. Sing ajeng ngecek ya sinten anu. Tapi kan minimal termotivasi. Oh, lah ya wong mriki to segep-segepe do poso. Nah, kan ngoten, butuh suasana. Nomor 2. Salat sunnah
atau ibadah sunnah menutupi kekurangan sholat wajib. Jadi ketika Allah Ta'ala mengukur, melihat amal kita dilihat oleh Allah, maka Allah perintahkan kepada malaikat. Coba lihat salat ini. Pripun salatnya? Wah, ini salatnya top nih. Niki dereng adzan pun dugi kok. Wah, jos. Khusuk pakaiane, lah tukang adzan. Pakaiane nggih ngoten. Wah, baju kokone, kopyahe, sarunge, ngangge parfum. Wah, mantep niki salate. Khusuk, alhamdulillah. Wah, mirsani seliyane. Niki coba dicek yang lain. Wah, niki modele wong masbuk kayak niki kok. Oh ya, nek masbuk coba dicek niku salat sunah. Lah, salat sunah nopo sing pokoke masbuk kok salat sunah. Nah, wis coto nek pun ngenten niku. Nah, maka ketika sunnah, maka pahala-pahala salat sunnah itu akan menutup kekurangan salat wajib. Oh, salat wajib kurang khusyuk. Salat wajib kurang niki. Kan ngoten. Termasuk berkaitan dengan pakaian. Dihapuskannya dosa dan ditinggikan derajat. Kalau orang itu terbiasa mengerjakan amalan sunnah, termasuk sholat sunnah, maka Allah akan angkat derajat kita. Baik. Lah niki sing penting niku kula aturke. Kula pengen berharap banyak di antara panjenengan keluar dari masjid ini semuanya bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, panjenengan menjadi ahli sholat malam dan ahli puasa sunnah. Amin. Niki kula caosi pirsa kisah yang sangat luar biasa. Hafsah binti Umar. Jadi Umar itu punya putri namanya Hafsah. Hafsah itu ditinggal mati oleh suaminya pada umur 18 tahun. Jadi beliau dalam posisi janda di umur 18 tahun. Ketika beliau dinikah oleh Rasulullah SAW, ya, kemudian berjalanlah rumah tangga beliau dengan Rasulullah, tapi dalam perjalanan rumah tangga beliau ada konflik sehingga menyebabkan Rasulullah mengeluarkan kalimat talak kepada Hafsah. Begitu Rasulullah menceraikan Hafsah, dalam riwayat ini menyebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsatan tatliqatan. Fatahu Jibril faqala ya Muhammad talaqta Hafsah tatliqatan. Wahai sawamah, wahai qawamah, wahai zaujuka fid dunya wa fil jannah. Ketika Rasulullah menceraikan Hafsah, maka Jibril alaihi salam turun dari langit dan kemudian menemui Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, apakah kamu betul kamu menceraikan Hafsah? Maka Rasulullah mengatakan, iya. Sesungguhnya, wahai Muhammad, ketahuilah Hafsah itu wanita sholihah, dia ahli puasa sunnah dan ahli sholat malam. Kenapa kamu ceraikan? Dia adalah menjadi istrimu di dunia dan akan menjadi istrimu di surga. Maka dalam riwayat yang lain Jibril mengatakan roji'ha. Wahai Muhammad, kamu rujuk kepada Hafsah. Jangan kamu ceraikan. Karena dia ahli sholat malam dan ahli puasa sunnah. Bapak Ibu, coba panjenengan bayangkan. Seorang wanita mendapatkan ujian masalah, dia diceraikan oleh suaminya. Ini sebuah ujian kehidupan. Masalah yang besar. Tapi masalah yang besar itu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim pasukannya berupa Jibril alaihissalam, diperintah oleh Allah turun untuk membela Hafsah karena Hafsah punya dua amal istimewa, yaitu ahli sholat malam dan ahli puasa sunnah. Dua amal istimewa inilah yang menjadikan Jibril rela turun dari langit membela beliau di hadapan Rasulullah SAW. Maka dari sinilah kemudian para ulama menasihatkan kepada kita,
Kita hidup pasti diberi masalah. Kita hidup diberi ujian. Kita hidup bagian dari cara Allah mentamkhis hambanya, menyaring hambanya. Masalah kehidupan kita, salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah dengan cara yang ditempuh oleh sahabat Hafsah binti Umar radhiyallahu anha dengan melazimi dua amalan istimewa, yaitu sholat malam dan puasa sunnah. Lah saat ini pertanyaannya, kira-kira kalih niku abot nopo enteng? Nah, niku pun cetha jawabane. Jadi ahli sholat malam yo abot, jadi ahli puasa sunnah yo abot. Supaya mboten abot, kula caosi pirsa carane supaya mengke panjenengan medal saking mriki betul-betul menjadi ahli sholat malam dan ahli puasa sunnah. Kula wiwiti saking menjadi ahli sholat malam. Niki pun kula critake. Berarti mengke PR panjenengan gitu. Medal saking mriki ya semampunya untuk mewujudkannya. Satu, menjadi ahli sholat malam dalam benak kita mbayangke tangi jam loro sholat tahajud 8 rakaat witir 3 11. Wah, mendengi kaya ngono terus. Niku kan sing dibayangke. Lah, sakniki orang itu beramal itu atadarruj bertahap. At-tadarruju fit takalif, bertahap dalam mewujudkan perintah. Idealnya salat malam itu yang paling baik, paling ideal dikerjakan di sepertiga malam terakhir dengan 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Ewa dene sing ideal wau dereng mampu mala yudroku kulluhu la yutroku kulluh, kaidah usul fikih. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan dengan ideal tidak berarti ditinggalkan semua. Oh, mampune sakmono iku sahabat tok. Ya mampune pripun? Ya disuda 8 rakaat suda separo. Dadi 4 rakaat kalih 3, 7 rakaat. Sahabat napa enteng? Mabot. Disuda melih sing 4 rakaat suda separo, tahajute kalih, witere 3, 5 rakaat. Meso sih abot. Disuda melih sing disuda witere 3 niku umpama siji nopo gak matuk. Matuk. Dadi tahajute 2 rakaat, witere 1. Dadi tahajud namung 3 rakaat. Niki sakniki nek 3 rakaat niku panjenengan wungu jam 1 mergo adzan subuhnya jam 3.57 menit. Niku sih turah wektu. Wadene panjenengan wungune jam 4 kurang seprapat, adiyane ditokke ina a'toina kalih kulhu. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, ngoten lho. Niku yo meso enten sing nawari, niku sing enteng mlih napa mboten enten Mas? Enten. Pripun? Sing 1 rakaat witir wau jenengan cicil bar ngisa. Oh. Pun niku enteng dhewe ampun ditawar neh. Gitu. Dados niki mengke panjenengan lampahi. Gitu, bapak-bapak umpama niki uyume usume wong ewah ya bar jagong saderenge sare, aku tak witir sik 1 rakaat. Gitu. Mengke ajeng subuh tinggal ngenepi tahajute 2 rakaat. Niku 3 rakaat dilampahi seminggu, 2 minggu pun awak niki pun penak iramane pun ketemu diundai. Mengene pun diundai pun entuk napa mau 3 tambah kalih to gangsal. Mundak meneh. Mengke suwe-suwe dadi ideal kala wau. Ngoten lho, Pak. Niku pun dadi ahli salat malam, Pak. Nggih to? Gampil to? Halo? Ampun alasan ae 3 rakaat sik endol. Nggih to? Ampun 3 pun enteng biang niku, nggih. Mengke dibuktekke ya wonten setunggal.
menjadi ahli salat malam. Sing setunggal melih napa? Ahli puasa sunnah. Puasa sunnah niku sing paling hebat dhewe posone Nabi Dawud setunggal poso, sesuk prei, poso meneh, prei bareng dilakoni, ya Allah, nek wingi bar prei sedina iki saya poso neh. Wes abot tenan. Lan jenengan mor-morane wong ora tau poso. Tele-tele gitu. Lah, mboten kuat. Nggih pun ganti Senin, Kemis, Senin poso, prei 2 dina, Kemis poso melih. Seabot nggih pun minimal sewulan 3 dinten. Ingkang dipun wastani ayamul bid 3 hari. Kalau menurut putusan Tarjih Muhammadiyah ada 6 cara melaksanakan puasa ayamul bid itu. Ada 6 cara ning kula ringkes dados kalih. Yang pertama mengikuti pola 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah berdasarkan wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari diberi nasihat, wahai Abu Dzar, kalau kamu pengen puasa setiap bulan 3 hari, puasalah tanggal 13, 14, 15. Tapi niki nek dicake dadi ten wulan Dzulhijjah, dadi jenengan bingung. Ya kok bingung? Lah tanggal 13 sing tasik iki pripun iki? Ya sing tasik itu dijoli liyane kan ngoten. Yang kedua, berdasarkan sahabiah, seorang sahabat wanita datang kepada Aisyah, tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, apakah Rasulullah itu puasa setiap bulan 3 hari?" "Nggih." "Tanggal pinten to?" "La yubali fi ayyi yaumin kana." Rasulullah tidak peduli hari apa, tanggal pinten. Sing penting sesasi niku entuk poso 3 dina. Niki pun mboten saged ditawar. Pokoknya sesasi ampun merucut minimal 3 hari. Lah nek ahli poso sunnah pun kecekel, ahli salat malam pun kecekel gitu. Panjenengan duwe masalah nopo mawon mangsambatke Gusti Allah rampung. Ngaten. Bismillah nggih Bapak Ibu nggih. Kita buktikan. Keluar dari masjid sini kita menjadi ahli salat malam dan ahli puasa sunnah. Mugi-mugi ingkang sedaya menika nambahi pangertosan datang kula pribadi, sumrambahipun panjenengan sekalian. Kathah lepat nyuwun pangapunten. Enten tanya mboten, Pak? Halo? Enten tanya mboten? Mboten. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Hah? Dari YouTube. Apa pertanyaannya, Mas Tio? Oh, ada. Dari YouTube, dibaca Mas Tio. Izin bertanya, untuk mendidik anak saya sering sholat jamaah di rumah karena anak-anak sering susah diajak ke masjid. Apakah hal tersebut bisa disamakan dengan sholat jamaah di masjid untuk mendidik? Pertanyaannya itu. Sholat jamaah di rumah, apakah sama dengan sholat jamaah di masjid? Ngeten Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu punya cucu namanya Umamah binti Zainab binti Muhammad. Umamah itu putra pertama, cucu pertama, cucu pertama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu anak pertamanya namanya Zainab. Nah, ketika cucu itu masih kecil, Rasulullah itu jadi imam rawatib, jadi ngimami terus. Nah, meskipun Rasulullah menjadi imam, tapi karena dalam rangka mendidik, Rasulullah SAW membawa cucunya, dibawa ke masjid. Nalika Kanjeng Nabi jumeneng, cucunya ini digendong, mengke menawi nalika sujud diselehke, rukuk diselehke. Ini menunjukkan bahwa membawa anak kecil ke masjid itu bukan suatu larangan, bagian dari cara mendidik. Nah, ampun ngantos bapak-bapak alasan sholatan ngomah ngandani ngajari putrane dijatan masjid mawon. Nah, kalau ibu-ibu beda gitu. Ibu-ibu tendalem kan nggih sae, tapi ten masjid nggih mboten dilarang ngoten nggih. Jadi membawa anak kecil ke masjid itu jauh lebih baik. Meskipun membawa anak kecil ke masjid tetap harus dikasih
sehat dikandani mboten entuk layon. Malah nek cah cilik niku enten masjid itu enten nggih sa'i kalih tawaf. Mboten do salat kan ngoten. Nggih. Dados cara mendidiknya dibawa ke masjid langsung praktek. Insyaallah sae ngoten. Nggih. Ngoten nggih. Sampun. Sampun nggih. Nggih, Bapak Ibu, mobil menika ingkang saged kula aturaken kathah lepat nyuwun pangapunten saestu saking kula cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.